Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel barunya AMMM TV, yang pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan salah satu anak muda yang sangat luar biasa dari Wonosobo. Langsung saja kami perkenalkan, telah hadir bersama kita Mas Sunarno Eko Supranoto, Sarjana Ekonomi Islam. Mas, betul ya, Sarjana Ekonomi Islam ya Mas ya? Allah. Selamat datang Mas Eko di channel baru kita, AMM TV, yang mana channel baru kita ini memang kita desain untuk banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya keumuman, Mas. Kalau konten baru kita yang opak itu kan memang ya katakan hanya berdiskusi soal keagamaan, tapi kita mencoba untuk membuat satu wadah baru yang akan berbicara tentang ekonomi, kita juga bicara tentang budaya, olahraga, dan seterusnya. Yang pada kesempatan kali ini yang hadir di tengah-tengah kita itu Mas Eko. Nanti akan banyak kita explore nih Mas, soal posisi beliau sebagai direktur utama lah, atau kalau dalam pembahasan saya, beliau itu adalah Chief Executive Officer atau CIO dari salah satu BMT yang lumayan besar yang ada di Kabupaten Wonosobo, yang juga sudah merambah sampai ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Sebagian Jawa Tengah. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di situ. Namun pemirsa AMM TV yang berbahagia, seperti biasa kita akan mengawali dengan pertanyaan terkait dengan latar belakang beliau, mulai dari masa kecil, pengalaman pendidikan dengan orang tua, dan juga pengalaman ketika berada di sekolah, baik itu yang sekolah dasar maupun menengah pertama dan menengah atas. Mas Eko, sekali lagi selamat datang. Bisa diceritakan Mas, bagaimana pengalaman masa kecil Mas Eko yang sangat berpengaruh sampai dengan posisi Mas Eko sampai dengan hari ini. Setidaknya bagaimana orang tua itu mendidik, kemudian latar belakang pendidikan di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas ya. Ya, terima kasih Ustadz Lukman. Luar biasa, harusnya beliau ini yang jadi narasumber, saya yang akan tanya-tanya, tetapi dalam hal konten yang baru ini saya yang harus ditanya. Tapi sebelumnya saya harus memberikan apresiasi dulu terhadap teman-teman AMM TV, keren sekali, luar biasa inovasinya, dan hari ini melahirkan satu konten baru ini. Kalau tadi disebut ini karena memang kuasa Allah saja lah ya, kuasa Allah bahwa saya ini lahir dari keluarga yang miskin kedua, karena yang miskin pertama itu katanya adalah Hamdan ATT melalui orang termiskin di dunia. Kira-kira begitu. Jadi kami memang lahir dari keluarga miskin. Orang tua saya ini dulu penjual gorengan, terusan bapak saya kerja buruh serabutan, kira-kira begitu. Kalau orang tua bapak saya ini aslinya Grobogan, sebenarnya Grobogan Purwodadi, tetapi saya sendiri memang sejak kecil tinggal di Wonosobo. Ya, mulai dari SD, SMP maupun SMA di Wonosobo. Tentu kalau waktu kecil ini luar biasa ya, saya masih ingat kemiskinan, meskipun miskin sebenarnya meskipun miskin juga tidak terlalu merasakan kemiskinan lantas sedih, itu sebenarnya juga enggak. Ya kita kemiskinan dan meratapi kemiskinan angres juga sebenarnya tidak. Ya kita karena waktu kecil ya tetap masih mainan, masih apa segala macam kira-kira begitu. Meskipun kalau pulang itu kadang-kala ada dimakan, ada makanan yang bisa dimakan, ada juga yang kadang-kala tidak. Saya masih ingat dulu itu makanan yang sering dimasak oleh orang tua saya itu adalah ini. Kalau orang ini masaknya itu adalah masak ini ya, sayur-sayuran dan sebagainya.
orang tua saya ini karena untuk beli sayur kadang-kala juga kesulitan, itu mencari kulit singkong. Oh, kulit singkong. Jadi kulit singkong itu kan ada yang lapisan luar, yang warnanya hitam coklat itu. Terus dalamnya ini ada lapisan lagi dari singkong itu. Nah, dalamnya itulah yang dimasak. Itu bisa dimasak itu. Itu enak itu. Di ongseng-ongseng itu ternyata ya lumayan lah. Sampai sekarang Mas Eko masih merasakan itu sebagai satu menu yang nikmat, Mas? Menurut saya waktu itu enak itu. Enak. Meskipun waktu itu ya. Kalau sekarang ini masih enak ya, Mas? Lama sekali saya nggak coba. Istri masih suka memasak menu itu atau malah istri nggak istri itu, ini beberapa kali istri nggak kenal nggak kenal yang begitu. Jadi begini, pemirsa MMTV yang berbahagia, kalau tadi Mas Eko itu menceritakan salah satu menu favorit masa kecilnya itu tentu masing-masing memiliki pengalaman menarik gitu ya, walaupun keberadaan secara ekonomi itu lumayan pas-pasan gitu, tapi bagaimana membuat kita itu tidak angres itu menjadi penting memang. Kalau saya, Mas, kalau boleh menceritakan soal menu favorit di keluarga kami untuk kemudian menggambarkan nuansa kebiasaan atau taraf ekonomi itu menikmati endok kerambil gitu. Jadi telur yang kemudian dicampur dengan kelapa atau ampas itu ya. Lebih banyak ampasnya daripada telurnya. Lebih banyak ampasnya daripada telurnya lah. Ketika saya cerita dengan anak-anak hari ini, nggak ngerti, yang kedua itu nggak doyan gitu ya tentang menu itu. Tapi kita ingin menggambarkan sekali lagi bahwa orang berhak pernah punya masa lalu apapun itu, tetapi mereka juga berhak untuk masa depan yang lebih baik, mulai dari taraf ekonomi dan lain sebagainya. Kembali ke pengalaman masa kecil. Kalau tadi itu kan lebih pada bagaimana Mas Eko mengalami masa kecil di keluarga gitu ya, Mas ya. Menggambarkan yang paling bisa utuh itu terkait dengan menu yang ada di rumah gitu. Kalau prioritas orang tua terhadap pendidikan sendiri, mulai dari dasar, menengah, atau nanti Mas Eko bisa menceritakan apakah kemudian di sekolah karena maaf ya Mas ya, keterbatasan ekonomi itu mengalami, dalam bahasa sekarang itu namanya bullying, ataukah kemudian yo karena dulu itu mungkin yo podo dene angrese gitu ya, sehingga tidak ada bullying, Mas Eko. Ya alhamdulillah sih kalau sejak dulu sebenarnya orang tua saya ini meskipun serba kekurangan, tetapi memang sejak kecil memang diupayakan untuk tetap harus sekolah minimal sampai dengan SMA. Itu orang tua saya memang bekerja keras luar biasa. Bapak saya ini kan juga waktu kecil sebagai tukang ya. Tukang ini saya tahu kadangkala dia ini bekerja dari pagi, karena tukang ini kadangkala kan dapat pesanan buat kusen, buat lemari, buat kusen, buat segala macam itu, beberapa furniture begitu. Itu ya kadangkala saya tahu itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam itu masih masai kayu, masih mengerjakan. Nah itu membuat saya melihat bahwa orang tua saya ini bekerja keras luar biasa, dan berkaitan dengan pendidikan memang mencoba untuk terus diupayakan. Tetapi saya sendiri memang sejak SMP itu juga sudah sebenarnya orang tua saya tidak menginginkan, tetapi saya sendiri yang melihat situasi, melihat kondisi, kadangkala untuk bayar SPP kesulitan dan sebagainya. Saya sendiri SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pernah jualan koran sore itu. Iya, koran sore waktu itu pasar saya ini, tempat jualan saya ini di terminal yang dulu waktu itu terminalnya masih ada di Sapen. Terminal Sapen. Terminal Sapen, terminal lama. Sekarang menjadi SPBU lah. Situ itu saya jualannya di situ itu, di bis itu, bis. Saya sering jualan di situ setiap sore itu. Raisen nih Mas. Raisen enggak itu. Kebetulan ada temen juga yang
karena saya pikir jualan koran ini kan saya juga nggak kenal sama yang dijual ini. Udahlah pokoknya jualan. Saya ingat waktu itu. Waktu itu koran sore itu harganya masih sekitar Rp300 kalau nggak salah. Ya, Rp300 per koran ini. Saya ajarkan, saya bisa dapat keuntungan sekitar Rp100 per eksemplarnya itu. Jadi lumayan lah. Saya sore itu rata-rata saya bisa jualan 5 sampai 10 gitu. Itu kira-kira gitu. Nah, terkait dengan pendidikan itu memang diupayakan, dan dari SD kita SD Impres, SMP dan SMA-nya saya di SMK Negeri Wonosobo. Ya. Itu begitu. Jadi pemirsa MTV yang berbahagia, ternyata ada satu hal yang saya sama sekali tidak menduga kalau beliau itu dulu pernah menjadi loper ya. Kalau loper koran itu kan menghantar-hantarkan gitu ya Mas. Kalau ini murni masih mencari calon pembeli, masih laku atau tidaknya itu kan belum jelas. Kalau dalam bahasa Wonosobo itu belum cetha gitu. Apakah kemudian koran itu akan habis atau tidak, itu masih sangat bergantung dengan orang yang akan membeli barang dagangannya Mas Eko itu. Mas, kalau kebiasaan berjualan koran itu lanjut sampai dengan SMK atau cuman di kelas 1 dan kelas 2? Saya waktu itu sampai SMP. Sampai SMP. Karena begitu saya masuk SMA SMK, itu SMK Negeri 1 Wonosobo. SMK Negeri 1 Wonosobo. Manajemen akuntansi? Saya di akuntansi. Karena waktu itu di SMK Negeri itu ada sekolahnya ini sampai sore. Sampai jam 4 waktu itu. Ada kursus-kursus itu, kursus-kursus wajib lah di SMK Negeri. Di akuntansi itu memang ada kursus-kursusnya. Itulah yang membuat saya jadi nggak bisa jualan, karena koran itu datangnya kan sore ya. Jam 3 itu datang, terusan, dan waktunya kan pendek sekali. Saya sudah nggak bisa sampai, sehingga memang sampai SMP saja waktu itu. Sampai SMP. Oke. Jadi itu salah satu pengalaman Mas Eko di masa kecilnya. Sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya, saya ingin mengambil satu pesan dan kesan dari Mas Eko terkait bagaimana Mas Eko melalui masa kecilnya itu. Mas, ada 2 pertanyaan yang nanti akan kita ajukan. Yang pertama terkait dengan pesan penting atau contoh konkret dari orang tua ketika menemani tumbuh kembangnya Mas Eko, baik ketika masih SD ataupun ketika di SMP atau bahkan SMA, kalimat atau nasihat yang paling masih diingat sampai dengan sekarang itu, dan menjadi satu atau sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap Mas Eko hari ini. Ya. Tentu kita tidak bisa membayangkan bahwa orang tua saya ini seperti halnya orang tua yang pandai menasihati orang anaknya, karena dia punya ilmu sekarang namanya parenting dan yang lain sebagainya. Itu sama sekali sebenarnya. Orang tua saya ini kan dia sekolahnya saja hanya sekolah dasar. Terusan apalagi bapak saya ini orangnya cukup pendiam. Jarang sekali bicara, terus terang bapak saya ini. Tetapi kebetulan saya ini tinggal di satu kampung, yang kampungnya ini mayoritas, harus saya katakan pada waktu era saya masih kecil, waktu SMA ke bawah, itu boleh dikatakan menjadi kampung yang, mohon maaf saya harus katakan, banyak sekali yang namanya minum-minuman, yang namanya relatif tidak religi, tempat relatif tidak religi. Sebenarnya begitu. Menjalani masa remajanya sebenarnya begitu. Relatif tidak religi. Bahkan istilahnya dulu itu yang namanya anak muda kok tidak pernah minum, itu nggak ada, nyaris nggak ada. Dan saya berani katakan waktu itu yang tidak pernah dan tidak pernah mencoba itu adalah keluarga kami. Salah satunya. Mungkin ada beberapa yang lain, tetapi mayoritas itu hampir. Jadi kalau tempat-tempat perempatan kampung itu, setiap
Amber setiap malam itu pagi-pagi pasti ada banyak sisa botol, sisa ini itu luar biasa. Bahkan di depan rumah saya ini selalu ada tempat ngumpul. Tapi sama sekali tidak membuat Mas Eko dan keluarga itu ingin nyicipi, tergoda ke hal-hal yang seperti itu ya. Dan itulah yang saya sendiri baru menyadari bahwa ternyata orang tua saya ini tidak pernah menasihati saya yang begini begitu karena memang mungkin secara juga lisan, ya? Secara kapasitas orang tua saya juga mungkin juga tidak mampu menasihati, tetapi dia bisa memberikan contoh. Contoh bagaimana satu tadi bekerja keras, yang kedua nyaris tidak pernah menyentuh yang begitu orang tua saya karena waktu itu Ustadz Lukman yang namanya minum begitu itu di kampung saya waktu itu antara bapak dan anak ini bisa join itu bisa join itu menjadi hal yang biasa, tetapi orang tua saya sama sekali tidak menyentuh yang begitu. Itu bagi saya itu adalah pesan yang tidak bersifat lesan, tetapi pesan itu betul-betul suri tauladan, bukan lesan, tetapi menjadi suri tauladan yang saya betul-betul merasakan itu dan saya mengikuti itu dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Kira-kira begitu. Ada satu pesan penting nih sekaligus ilmu parenting walaupun dilakukan di zaman old ya, bukan zaman now gitu, bahwa kemudian cara orang tua di dalam mendidik menasehati itu tidak harus selalu dengan lisan, tetapi orang tua juga bisa melakukan nasihat itu dalam bentuk amal perbuatan gitu. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih lanjut Mas terkait dengan bagaimana perubahan pola di masyarakat. Kalau dulu lumayan digambarkan tumbuh kembangnya Mas Eko itu berada di satu lingkungan yang lumayan tidak religius, yang bahkan terkait dengan konsumsi minuman keras itu sesuatu yang dipandang sangat lumrah. Itu kan masa dulu gitu. Nanti akan kita kaitkan dengan situasi sekarang ini karena kebetulan beliau ini sekarang juga diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, dan tentu di segmen akhir nantilah kira-kira kita nanti akan mengeksplor itu bagaimana peran dan kontribusi dari dakwah khususnya Pemuda Muhammadiyah. Tapi sebelum kita ke sana, menutup segmen yang pertama ini, Mas Eko, bolehlah nanti kita misalnya menyebut nama guru favorit gitu, atau pesan dari seorang guru yang sifatnya inspiratif. Karena Mas Eko saya termasuk yang sangat yakin dan percaya gitu bahwa perubahan seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh guru yang kemudian memberikan inspirasi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke salah satu pondok pesantren, Pak Kiainya ini menceritakan bagaimana dia menjadi berubah lebih baik 190 derajat karena mendapati sosok guru yang sangat inspiratif lah. Kalau Mas Eko sendiri, kalau tadi orang tua sudah memberikan bagaimana contoh kerja keras, bagaimana orang tua itu memberikan suri toladan yang baik untuk tidak kemudian berdekat-dekat dengan sesuatu yang sifatnya haram itu gitu. Nah, kalau dari guru sendiri Mas, baik itu yang di SD, kalau beliau masih hidup ya mudah-mudahan sempat mendengar podcast ini gitu, kemudian ya bisa menjadi satu kebanggaan punya anak murid yang akhirnya hari ini menjadi salah satu CIO yang usianya masih sangat muda. Bolehlah Mas, guru yang paling berkesan di SD, di SMP dan di SMA gitu, agar supaya ya para beliau tahu gitu bahwa hari ini sudah pernah mendidik membersamai seseorang yang sangat luar biasa, Mas Eko. Iya, tentu punya ya favorit SD. Misalnya kalau SD ini kan tentu belum bisa menangkap hal-hal nasihat yang begitu maknawiyah lah, dake-dake lah. Saya hanya ingat bahwa waktu SD ini ada satu guru favorit saya, namanya Bu Umi. Masih suka nggak ya, Billy ya? Bu Umi ini kebetulan sudah meninggal. Sudah meninggal. Okay. Dia ini menjadi hampir seperti betul-betul seperti orang tua. Jadi anak-anak itu waktu itu SD, saya ingat kalau siang itu dibelikan makanan. Itu sangat
seperti namanya Umi memang. Seperti keibuannya luar biasa, luar biasa sekali. Nyaris tidak ada anak yang menolak atau nggak berani lah dengan Ibu Umi ini. Bahkan semuanya bukan mergo galae, tetapi karena apiannya itu. Setiap bahkan saya masih ingat saya itu sudah SMP atau SMA waktu itu ketemu di jalan itu masih mau disangoni, masih mau disangoni. Itu luar biasa guru SD saya itu. Sampai sing nyamoni Bu Umi gitu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ingin silaturahmi, tetapi dikabari beliau ini sudah almarhum. Wafat, almarhum. Itu waktu di SD. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjadi satu amal jariah ya bagi beliau yang kemudian waktu itu sudah menjadi sangat inspirasi. Kalau SMP, SMA? SMP ini mudah-mudahan sekali lagi beliaunya masih sugeng gitu, sehingga sempat merasakan kebanggaan gitu, punya anak murid, punya didik yang sangat luar biasa. Kalau SMA ini saya masih ingat itu namanya Pak guru favorit saya, guru akuntansi waktu guru akuntansi. Akuntansi itu katanya kan Mas. Keriting, angka-angka dan sebagainya. Iya, itu begitu. Tetapi Pak Sri Bambang Sriono namanya, panggilannya Pak Sri. Beliau kebetulan juga sudah almarhum. Bambang Sriono ini orang Bugangan. Orang Bugangan. Saya dulu sering ke rumahnya juga. Itu bisa membuat seseorang ini mencintai akuntansi yang jadi kalau beliau yang menjelaskan akuntansi itu menarik sekali itu yang menjadi guru favorit saya sehingga pelajaran menggambar betul gitu sekali ya, sehingga saking favoritnya pada Pak Sriono ini itu menjadi akuntansinya ini menjadi tidak menyulitkan dan kita menjadi ada kedekatan yang cukup baik dengan secara personal dan dia sering memberikan gambaran-gambaran ilmu-ilmu yang sangat luar biasa untuk bekal kita ini setelah sekolah kira-kira begitu. Jadi pemirsa MMTV yang berbahagia, kalau tadi itu kita sudah lumayan berbicara banyak soal kepribadian Mas Eko dari pengalaman masa kecil sampai dengan masa remajanya gitu. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan mencoba mendalami beliau yang sampai dengan hari ini posisinya sebagai Direktur Utama atau CIO salah satu BMT Al-Huda. Salah satu BMT yang cukup besar untuk level kabupaten bahkan di Provinsi Jawa Tengah. Nanti akan coba kita tanyakan ke Mas Eko soal kapan beliau masuk gitu, bagaimana mengawali karir. Tentu saja kan tidak langsung ya ujub-ujub gitu ya sebagai CIO di BMT Al-Huda. Mas bisa diceritakan awal mula Mas Eko itu bergabung dan bagaimana ceritanya gitu, walaupun ya linear ya ketika tadi menceritakan latar belakang pendidikannya yang akuntansi kemudian masuk di salah satu lembaga keuangan. Jadi sekilas tentang BMT ini, lembaga keuangan berbasis syariah. BMT ini Baitul Mal wa Tamwil, dan nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Mas Eko soal BMT itu sendiri dan bagaimana kisah atau cerita Mas Eko ini bergabung dengan BMT Al-Huda. Bisa diceritakan Mas Eko? Iya. Kalau Al-Huda sendiri kan berdirinya tahun 97 ya. 97. Waktu itu modalnya 500.000. 500.000. Dan itu juga berdiri dari teman-teman pergerakan. Iya, Pergerakan di Muhammadiyah juga. Muhammadiyah, kalau saya sendiri masuk Al-Huda tahun 2003. 2003. Jadi selangnya 6 tahun. Setelah 6 tahun. Tapi ketika saya masuk waktu itu jaringan Al-Huda masih di tiga cabang lah. Tiga kantor cabang. Dan waktu itu saya masuk Al-Huda merintis dari nol, betul ya. Tidak ujuk-ujuk jadi kepala cabang. Ya, saya harus daftar. Ya, Mas, ya? Saya daftar sebagaimana pendaftar yang lain. Terusan saya juga tidak ada yang kenal waktu itu di Al-Huda. Dan
apa namanya, saya masuk proses kekaryawanan mulai dari magang, terusan masuk menjadi calon karyawan, menjadi karyawan dan seterusnya ini saya jalani. Waktu itu prosesnya mulus Mas, mulai dari proses magang, kontrak sampai dengan karyawan tetap itu mulus nggak? Apa ya sempat diperpanjang gitu-gitu? Kebetulan waktu itu saya agak lancar lah, relatif lancar. Saya masuk Al-Huda tahun 2003 itu. Saya mengawali masuk itu ditempatkan di cabang Kejajar waktu itu. Posisi saya adalah marketing. Sementara waktu itu saya ini nggak ngerti sama sekali dunia marketing. Saya untuk bicara di hadapan orang saja sudah keringetnya itu keluar semuanya waktu itu. Jangankan di forum untuk ketemu nawarkan produk di pasar begitu saja, itu nggak bisa waktu itu. Tapi ya sudahlah, saya coba, saya jalani, saya belajar dan sebagainya. Tahun 2003 saya belajar, saya bahkan sampai waktu itu saya membuat komunitas. Saya waktu itu awal-awal, iya caranya saya belajar di mana ya? Karena saya waktu itu nggak tahu, belum punya jaringan apa-apa. Akhirnya saya membuat semacam komunitas jaringan teman-teman sesama marketing waktu itu. Di internalnya Al-Huda? Bukan. Begitu proses pembelajaran saya di marketing waktu itu. Saya begitu marketing di Al-Huda, ini kan saya kenal marketingnya lembaga-lembaga yang lain. Ada BMT, teman-teman BMT yang lain, ada juga marketing di pokoknya lembaga-lembaga yang lain ini saya kenal. Pokoknya lembaga yang marketing gitu ya. Lembaga marketing lah biasanya dia suka ngumpul itu. Wah, saya waktu itu karena memang masih lajang, jadi nggak ada beban harus pulang dan sebagainya. Saya mengawali itu, saya membuat komunitas di situ, saling saling belajar tentang marketing, saling ejek tentang marketing, bahkan saling ini kayak semacam adu, ayo kita kuis-kuisan ini, tantang-tantangan dan sebagainya, kira-kira begitulah. Itu niatnya baik ya, niatnya baik, memotivasi agar supaya yang belum target bisa segera target. Betul. Itu proses-proses awal saya. Saya dulu memang saya tekadkan memang sejak awal. Mungkin itu juga bagian dari tadi ya, saya melihat bapak saya bekerjanya begitu, kerja keras, sehingga saya agak tertular yang begitu. Saya di Al-Huda itu meskipun ada jam kerja, saya nggak pernah melihat itu. Saya berangkat pagi, pulang hampir setiap hari. Malam. Waktu itu jam 9, jam 10 malam. Setiap hari itu. Padahal jam kerjanya itu normal. Padahal jam kerja kan jam 8 sampai jam 4. 8 sampai 4. Waktu itu begitu. Tetapi saya nyaris tidak pernah pulang jam 4 sore. Bahkan sejak awal jam 9, jam 10 malam itu setiap hari. Setiap hari itu saya lakukan. Ya kemana? Ya dolan. Kan marketing ini dolan. Dolan. Ke siapa, ketemu siapa. Karena semakin banyak orang yang kita temui itu kan probabilitas untuk kemudian kita closing gitu istilahnya itu kan menjadi sangat tinggi gitu ya. Iya. Jadi teman-teman SMA saya kunjungi yang saya kunjungi teman SMA, tetapi sebenarnya tujuannya adalah bapaknya. Kan teman SMA ini belum punya uang biasanya. Relatif belum mapan lah. Belum mapan. Biasanya ketemu bapaknya. Itu setiap hari saya lakukan begitu. Lanang po wedok ya Mas. Kanca SMA sing mbok terparani iki, lanang po wedok ya aja-aja dapat istrinya itu karena berkunjung ke salah satu teman SMA-nya gitu sekalian nembung sama bapaknya. Ora ya Mas ya. Iya. Mas, kalau bicara tentang pengalaman awal-awal di Al-Huda sebelum akhirnya mungkin nanti mendapatkan amanah sebagai kepala cabang sampai sekarang ini menjadi salah satu pucuk pimpinan yang paling berkesan, misalnya ditolak atau bahkan mungkin dimarahi, untuk kemudian memotivasi nih teman-teman yang ada di marketing baik di Al-Huda maupun di mana tempat gitu, bahwa yang namanya ditolak, yang namanya kadang mungkin malah di-EC gitu ya. Itu sesuatu yang membersamai tumbuh kembangnya seorang marketing gitu. Ada Mas pengalaman sing ya mesti ora usah nyebut wong itu Mas. Wah, saya itu pernah ditolak sama orang yang hari ini saya
sengit banget gitu ya, rasah kayak gitu. Tapi pengalaman yang paling berkesan ketika awal-awal sebagai marketing itu, Mas Eko? Iya, dulu ya tentu kalau ditanya sekarang berapa kali saya menangis. Berapa kali saya down dan sebagainya ya tentu sudah tidak terhitung lah ya. Tentu sudah tidak terhitung. Tetapi sebenarnya ada satu pengalaman yang kadangkala kekecewaan itu membuat kita menjadi spiritnya menjadi tumbuh. Salah satunya adalah yang kadangkala juga berhubungan dengan relasi teman maupun hubungan romantisme dan yang lain sebagainya, kira begitu. Jadi saya dulu punya satu teman, ini menjadi teman di SMA. Itu dia waktu lulus SMA bersama dengan saya itu masuk menjadi, begitu saya pernah satu kali itu mendaftar sebagai PNS. Pernah satu kali saya bareng-bareng itu dengan teman akrab lah di SMA waktu itu. Soulmate. Kemana-mana apa segala macam, mendaftar sebagai PNS bareng dengan teman saya itu dia diterima. Lulus. Dia diterima sebagai PNS, alhamdulillah. Saya enggak. Dan sejak itu saya sudah tidak mau lagi mendaftar PNS. Saya nggak mau daftar PNS lagi dan saya harus berhasil. Jadi saya nggak tahu apakah ini baik atau tidak. Tetapi terus terang waktu itu memang bagi saya, waktu itu perasaan saya merasa, waduh, ini teman saya ini sudah berhasil ini jadi PNS. Saya waktu itu berpikir saya harus berhasil di swasta yang saya harus bisa melebihi PNS. Waktu itu begitu. Waktu itu sederhananya begitu saja memang. Sehingga membuat saya ini luar biasa. Saya harus bisa setidaknya setara dengan teman saya ini. Jadi apa begitu ya? Saya juga nggak tahu itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu titik balik gitu ya, Mas. Iya. Bahwa kemudian ada teman yang keterima gitu, maka ya wis karena kita tidak punya pilihan lain gitu, mau tidak mau ya berkarir di Al-Huda ini sampai sekarang. Teneh nek Mas Eko ketompo PNS malah ora dadi direktur Mas dengan sekarang. Setelah Mas Eko itu lama sebagai marketing terus karir berikutnya di Al-Huda itu apakah langsung memegang sebagai direktur? Itu kan tidak ya Mas ya? Itu betul. Jabatan setelah sebagai marketing di Al-Huda, Mas Eko kemana? Ya, saya marketing di Al-Huda ini 2003 masuk. Terusan saya waktu itu memang bertekad saya harus belajar marketing, saya harus menguasai marketing dan sebagainya. Tahun 2005, 2 tahun setelah itu, kebetulan di Al-Huda ini kan selalu ada ada istilahnya Al-Huda Award itu, ada penilaian marketing terbaik, ada manajer terbaik, kayak gitu. Terus saya tahun 2005 ini dinobatkan jadi marketing terbaik waktu itu. Dari best marketing, the best marketing. Waktu itu dari proses yang saya tidak ngerti tentang dunia marketing. Hanya membutuhkan waktu 2 tahun. 2 tahun saya belajar, saya cari buku, saya sinau, saya sharing dan sebagainya itu. Saya jadi best marketing 2005. Setelah 2005 saya best marketing, saya waktu itu terus ditarik di kantor cabang utama waktu itu. Tadinya di cabang Kejajar kan. Saya tetap jadi marketing waktu itu. Masih sebagai marketing tapi di cabang utama. Lantas tahun berikutnya, tahun 2006 saya diikutkan proses seleksi manajer cabang. Seleksi kepala cabang itu dari beberapa teman saya lolos. Saya yang lolos, terusan sejak itu 2006
sampai 2008. 2006 sampai 2008 itu saya manajer cabang. Di kantor cabang. Di utama. Kantor cabang utama waktu itu. Masih yang di Sidomulyo ya, kantornya masih di cabang Sidomulyo. Yang di jalan yang belum, di sekarang belum. Ya. Okay. 2008 setelah 2008 saya ditarik oleh manajemen untuk masuk di Personalia waktu itu di manajer SDI waktu itu. Berarti masuk ke jajaran kantor pusat ya Mas? Masuk ke kantor pusatnya di 2008 sampai dengan 2014 waktu itu. Sampai 2014 di SDI, dunia SDI lah. Waktu itu kebetulan SDI ini mengampu juga dengan ada Baitul Mal. Baitul Mal, saya ya di Baitul Mal juga merintis. Waktu itu dari proses Baitul Mal yang awalnya per tahun hanya di bawah 10 jutaan menjadi bisa fundraising di atas 1 miliar lah waktu itu. Itu di Baitul Mal. Nah, terus setelah 2014 kita buat kantor pusat itu yang di Sidoarjo. Pemirsa AMM TV yang berbahagia, kalau teman-teman itu terbiasa lewat di Jalan Kretek Wonosobo itu ya Mas ya, ada satu kantor yang saya pikir sangat besar itu di sebelahnya SPBU Gontor, itu adalah kantor pusatnya Al-Huda dan sampai dengan sekarang Mas Eko sekarang berkantor di sana. Dan rasa-rasanya sangat menarik nih menceritakan tentang bagaimana perjalanan karir Mas Eko di Al-Huda, tapi saya ingin melompat ini Mas ke posisi Mas Eko yang sekarang beserta dengan amanah yang saya pikir sangat luar biasa itu. Karena BMT Al-Huda yang saya tahu, yang saya baca dari website, dari media sosial yang dimiliki oleh Al-Huda itu, ada beberapa hal yang sangat menarik ini. Mulai dari pasar Al-Huda, kemudian mulai dari jaringan kantor yang sudah sangat luar biasa itulah. Nanti Mas Eko bisa menceritakan kepada kita sekarang ini sudah berapa kantor cabang yang dimiliki, kemudian tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah atau bahkan mungkin sudah berada di level nasional. Dan nanti bisa diceritakan, kalau tadi Mas Eko menyebut-nyebut ada Baitul Mal, ada Baitul Tamil, itu mungkin juga menjadi salah satu pengetahuan baru Mas bagi pemirsa AMM TV. Mas Eko mungkin bisa menceritakan sekarang ini berapa jumlah kantor yang dimiliki oleh Al-Huda dan tersebar di berapa kota kabupaten di Jawa Tengah atau bahkan malah sudah secara nasional, Mas Eko? Tentu capaian hari ini Al-Huda atas kerja teman-teman semua sih sebenarnya, teman-teman Al-Huda semuanya. Saat ini baru 17 kantor cabang 17 kantor cabang dan tersebar di 6 kabupaten. 6 kabupaten. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah. Ya mohon doanya dari semuanya lah untuk bisa berkembang, mengemban amanah untuk ekonomi umat ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi 17 kantor cabang sudah merata di berapa? Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota. 35 ini. Masih posisi Al-Huda sekarang sudah berada di kesemuanya itu atau tentu belum ya Mas ya? Belum, masih 6 kabupaten. Baru 6 kabupaten. Tapi tentu Mas Eko beserta dengan tim punya harapan untuk bisa hadir berada di 35 kabupaten kota itu ya Mas ya? Jadi kalau tadi itu bercerita tentang jumlah kantor cabangnya Al-Huda, tadi Mas Eko sempat menjelaskan tentang Baitul Mal. Sependek pengetahuan saya, bahwa perusahaan itu tentu ada sektor bisnis, ada sektor sosial itu, atau corporate social responsibility-nya ya Mas ya. Betul. Kalau Al-Huda sendiri ada CSR itu? Iya, tentu. Karena Baitul Mal ini sebenarnya sebuah konsep dasar dari ekonomi syariahnya itu sendiri. Bahwa Baitul Mal ini berkembang menjadi Baitul Tamil dan seterusnya itu karena memang infrastruktur ekonomi Islam ini kan menyebutkan di situ Baitul Mal menjadi pilar bahwa Baitul Mal ini mengelola ZIS, mengelola dana-dana sosial, termasuk dana-dana
berkaitan dengan tadi disebutkan dengan CSR itu. CSR. Iya. Jadi hampir sama. Kalau di beberapa perusahaan itu menyebutnya CSR, tapi kalau kemudian di BMT itu menyebut CSR sebagai Baitul Mal. Sebenarnya berbeda. Oh, berbeda? Sebenarnya berbeda. Kalau pandangan saya berbeda. Berbeda. CSR itu kan semacam kepedulian lembaga ya, kepedulian sebuah perusahaan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Tetapi kalau Baitul Mal itu lebih pada sebuah infrastruktur ekonominya umat. Jadi lebih dari sekedar kepedulian, tetapi ini bagian dari kewajiban. Karena di situ ada kewajiban zakat dan sebagainya. Karena memang Al-Quran kan sudah membuat sistem ekonomi bahwa sekian persen harta yang kita miliki ini memang 2,5%-nya itu harus menjadi dana umat yang itu digunakan untuk kepentingan umat. Kira-kira seperti itu. Jadi Baitul Malnya Al-Huda itu fokus pada kegiatan-kegiatan untuk misalnya pengentasan kemiskinan, untuk kemudian mungkin sektor pendidikan. Kalau cara untuk kemudian masyarakat gitu misalnya bisa mengakses baik, tentu kan Baitul Mal ini dia sekaligus sebagai lembaga yang menerima dan juga menyalurkan. Bisa diceritakan Mas program unggulan deh yang berkaitan dengan Baitul Mal yang ada di Al-Huda yang hari ini kemanfaatannya sudah dirasakan di 17 kantor cabang itu. Apa Mas yang paling menjadi program unggulan? Sebelum nanti tentu kita akan bertanya satu program yang sangat luar biasa menarik ini di BMT Al-Huda, yaitu ada Pasar Al-Huda itu. Apakah kemudian ono pasar geleger gitu ya yang kemudian dijenengi Pasar Al-Huda? Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan soal focusing Baitul Malnya Al-Huda itu, Mas Eko. Apa ya resep masjid, apa yang gawe masjid atau apa Mas Eko? Iya. Kita sebenarnya karena kami ini kelembagaan ya, kelembagaan saya berpandangan bahwa Baitul Mal ini dalam hal cara mengentaskan kemiskinan itu memang saya menggunakan dalam tanda petik ijtihad kami di Al-Huda itu adalah satu menggunakan pola charity. Itu tetap masih berjalan. Yang kedua adalah kita ini menempatkan bahwa Baitul Mal ini menjadi finance-nya duafa. Saya berpandangan adalah begitu. Dan jadi empowering, pemberdayaan gitu ya. Empowering menjadi finance-nya duafa. Jadi orang yang butuh literasi keuangan itu bukan hanya orang yang punya duit. Bukan hanya orang kaya, tetapi juga duafa ini membutuhkan satu lembaga keuangan yang dapat menyentuh mereka, yaitu melalui Baitul Mal ini kita tempatkan, kita positioningkan, itu menjadi finance-nya duafa. Jadi bisa mengakses akad, kalau kita menggunakan akadnya kan akad kordulasan. Itu dipakai di Baitul Mal. Itu banyak kita lakukan di situ melalui program-program yang kita sebut dengan program inkubasi. Inkubasi usaha. Jadi inkubasi itu semacam inisiator gitu inisiator. Banyak anggota atau banyak duafa yang mereka ini belum bisa memiliki usaha, belum bisa mengakses modal. Kan duafa bagaimana bisa mengakses modal? Walaupun kadang mereka itu visible gitu ya Mas ya dalam berusaha gitu ya. Mereka ini visible secara kemampuan, kadang-kadang juga punya kompetensi potensial dan sebagainya, tetapi mereka nggak punya akses permodalan, sehingga mereka disupport melalui finance duafa ini. Begitu mereka berkembang maju, baru nanti masuk ke di tampilnya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya ingin menutup di segmen yang kedua ini soal posisi Mas Eko di BMT Al-Huda yang tadi menceritakan soal Baitul Malnya, yang kemudian mereka mengedukasi, yang mereka Al-Huda ini memiliki kepedulian terhadap kelompok-kelompok duafa itu. Nah, hari ini kita tahulah bahwa ada Gini Rasio Endek yang sangat luar biasa menganga ini, baik itu di di Kabupaten Wonosobo maupun secara nasional itu. Sebenarnya
kalau waktunya memungkinkan saya ingin membahas ini Mas secara lebih detail, itu peran dari Al-Huda atau BMT secara umum itu tentang bagaimana peran dari BMT dalam memutus atau memperpendek Gini rasio indeks kita itu. Atau komentar Mas Eko lah soal bagaimana kehadiran daripada BMT itu dalam rangka mendekatkan Gini rasio indeks. Jadi Gini rasio indeks itu rasio antara orang kaya sekali dengan orang kaya gitu dengan orang miskin gitu. Nah, posisi BMT sendiri itu terutama Al-Huda dalam konteks ini berada di mana Mas Eko? Iya. Tentu kan kita tahu bahwa tadi ya yang disebut dengan Gini rasio kita ini mengangannya terlalu lebar. Disparitasnya ini memang luar biasa memang. Maka sebenarnya kehadiran lahirnya BMT itu sebenarnya di lahirnya itu ruhnya dari situ itu. Jadi peran BMT mau tidak mau adalah berperan sebagai mediator ini, mediasi antara agnia, intermediate antara agnia yang memiliki harta dan duafa yang memang harus disatukan. Maka kalau di internal kami itu kita punya yang kita sebut dengan struktur dakwah kami. Struktur dakwah kami itu menggambarkan bahwa orang yang tadinya duafa disentuh dengan program-program yang bersifat inkubasi tadi, nanti maka dia akan naik menjadi level yang pengusaha, level yang sudah bisa sustain. Misalkan setelah dia naik lagi menjadi level berikutnya adalah level investor, maka dia akan menjadi investor. Ini dia punya kewajiban juga. Kewajibannya adalah menempatkan dananya dia ini untuk kepentingan intermediari itu. Jadi itulah circle struktur dakwah kita yang harus kita bangun, kita perankan yang seperti itu. Dan saya kira rata-rata teman-teman BMT juga berperan yang begitu ini. Rasa-rasanya butuh segmen khusus ini, pemirsa MMTV, berkaitan dengan bagaimana isu soal kemiskinan, Gini rasio indeks, peran BMT. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menginterview lagi Mas Eko itu, karena ini sesuatu yang kemudian sangat menarik itu Mas. Tapi pertanyaan terakhir di segmen yang kedua ini, sebelum nanti di segmen ketiga kita akan bertanya pada Mas Eko soal posisi Mas Eko nih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Pasar Al-Huda Mas Eko, itu kan di beberapa baliho yang ada di seputaran jalan protokol yang ada di Wonosobo, kemudian saya melihat juga di mobil-mobilnya Al-Huda itu ada pasar Al-Huda, pasar Al-Huda itu. Pasar ini nanti Mas, apa ono pasar bleger tenanan itu atau pasar Al-Huda itu sing dikarepke itu seperti apa oleh Al-Huda, dan kalaupun misalnya nanti profit dan benefit gitu yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu, khususnya para pemirsa AMMM TV itu, tentang pasar Al-Huda sendiri itu apa dan bagaimana itu konsep dan aplikasinya Mas Eko? Iya. Jadi sebenarnya pasar Al-Huda ini lahir murni dari sebuah kondisi. Kan kita belajar dari para orang-orang hebat sebelumnya, bahkan Rasul sendiri kan diutus oleh Allah kan juga karena kondisi kan begitu. Nah, kami mencoba terhadap sebuah situasi kondisi pandemi yang waktu itu para anggota kami atau masyarakat secara umum itu problem terhadap masalah penjualan. Kan akses dibatasi, tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Ini kan nggak bisa jualan nih para UMKM anggota kami itu. Itulah yang membuat akhirnya kami berpikir bagaimana kita harus mencari solusi terhadap problem ini. Lantas lahirlah yang kita sebut dengan Pasar Al-Huda. Pasar Al-Huda itu seperti apa? Pasar Al-Huda ini pasar online. Pasar online, marketplace. Pasar ngono kuwi ora ya Mas ya? Enggak. Bukan, ya? karena kita berpikir begini, kita berangkat dari pikiran bahwa saat ini kan era monopoli ini kan sudah ketinggalan zaman lah ya. Berekonomi kok monopoli kan sudah ketinggalan zaman. Era kolaborasi lah ya. Era dilanjutkan setelah itu kan era
kolaborasi dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita berpikir itu memang kan eranya kita adalah era ekosistem, bagaimana membangun sebuah ekosistem transaksi itu. Kita masuk melalui pasar Al-Huda. Ya. Jadi tahapan sekarang kita ini pasar Al-Huda memang harus kita akui pada tahap edukasi. Edukasi masyarakat yang jadi begini. Kadangkala kita masuk ke pasar tradisional. Orang ini, para pedagang ini jualan di pasar tradisional. Mereka ini ketika ditanya, mereka hanya mengeluh. Sekarang ini sepi, sudah tidak lagi seperti 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Mereka ini omsetnya dulu sekian, kok sekarang semakin lama semakin sepi. Turun. Tetapi ketika kita telusuri tentang portofolio perdagangan di Indonesia, ini sebenarnya meningkat. Portofolio perdagangannya meningkat. Ketika kita telusuri lebih mendalam, ternyata transaksi perdagangan itu lebih banyak dilakukan secara online. Itulah kalau lantas nanti para pedagang-pedagang di pasar, para UMKM ini tidak teredukasi terhadap dunia baru dalam perdagangan, dalam pasar ini, tentu mereka hanya akan taunya pasar itu ya pasar tradisional dan sebagainya, sehingga kita ini sebenarnya pada tahap mengedukasi mereka agar UMKM itu mengupgrade diri untuk masuk ke dunia baru dalam dunia penjualan produknya mereka, dan ini yang saat ini kita bangun bersama-sama. Tapi kami ini saat ini masih sangat baru sekali. Kami juga belum berani untuk kami masih berusaha lah. Kami sedang berikhtiar. Kira-kira seperti itu. Kalau yang membedakan Mas antara pasar Al-Huda ini dengan marketplace yang sudah ada ya, kalau saya boleh menyebut merek itu ya, misalnya Topet gitu, kemudian Lazada, kemudian Bukalapak, yang kemudian membedakan paling signifikan antara marketplace yang sudah ada dengan pasar Al-Huda ini apa Mas Eko? Kalau secara sistem sebenarnya hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah kami ini memiliki spirit tentang gerakan UMKM, gerakan edukasi itu yang kita upayakan, dan kita menerapkan transaksi yang syariah di situ. Itu yang kita bangun sih. Kalau produk atau komoditas barangnya ada syarat khusus, misalnya tidak boleh barang impor gitu-gitu ya. Ada syarat seperti itu nggak Mas Eko? Karena hari ini yang saya tahu loh Mas, nanti diluruskan ini pemirsa MMTV gitu, karena di beberapa marketplace yang sudah mapan itu kan barang-barang yang dijual di sana itu kan juga barang-barang impor gitu ya. Kalau di pasar Al-Huda oleh orang Mas, misalnya produk impor dijual di pasar Al-Huda itu? Kami baru mensyaratkan, maksudnya memfilter pada produk yang tidak melanggar syariah dulu. Tahapnya baru sampai itu. Terus kita mengutamakan yang UMKM. Itu yang kita utamakan yang UMKM, dan terhadap yang UMKM ini kita memang memberikan promo yang lebih, maksudnya kita promokan, kita edukasi bagaimana tentang menjual, packing dan yang lain sebagainya. Itu yang kita utamakan. Meskipun ya tetap ada saja para merchant yang menjual, para pelapak yang jualan produk-produk dari luar. Cara bergabung, Mas Eko, ini kan menjadi penting ya. Kalau tadi Mas Eko sudah berbicara panjang lebar soal pasar Al-Huda itu, tapi kalau kemudian pemirsa MMTV tidak ngerti gitu bagaimana cara bergabungnya, itu seperti apa Mas Eko untuk kemudian bisa mendapatkan manfaat dari pasar Al-Huda itu, Mas? Kalau pasar Al-Huda saya kira mudah sekali ya. Kalau untuk jadi user ini tinggal download aja, itu transaksi di Play Store, download. Transaksinya sudah bisa melalui transfer maupun melalui Pay BMT. Itu sudah bisa kita lakukan. Itu begitu. Dan kami memang menjaga keamanan dari transaksi itu.
Terus kalau untuk menjadi merchant memang ada prasyarat harus menjadi anggota kami. Anggota BMT Aluda memang. Karena itu bagian dari regulasi perkoperasian yang harus kita lakukan. Kira-kira begitu. Masih terbuka banyak kesempatan ya Mas ya untuk kemudian misalnya bergabung nih buat pemirsa MMTV nih yang memiliki usaha UMKM dan ingin memasarkan produknya secara daring atau berada di marketplace, BMT Aluda sudah membuat wadah untuk itu ya, Mas ya. Oke. Saat kedua, ini ada baru ada 2000-an merchant. Yang mungkin ya akeh ya Mas. 2000 itu sudah 2000-an lokal UMKM lah. Semua. Tidak ya? Enggak. Bukan ya? Sebagian di beberapa jaringan 6 kabupaten anggota kita itu. Oke. Ini segmen kedua berkaitan dengan Mas Eko dalam kapasitasnya sebagai CIO dari BMT Al-Huda. Maka di segmen yang ketiga ini melengkapi posisi beliau sebagai Ketua Umum PDPM. Tentu menjadi layak untuk kita explore gitu. Soal kalau berkaitan dengan posisi sampai menduduki ketua di level daerah, mau diceritakan highlight ya Mas ya nanti ya. Tapi yang lebih penting itu nanti kita akan berbicara tentang next-nya gitu Mas. Baik itu yang di Al-Huda ke depan apa yang masih menjadi harapan dari Mas Eko. Tapi saya ingin kembali ke posisi Mas Eko sebagai ketua PDPM periode tahun 17. Periode 17. Itu berarti tahun 2019-2023. 19-23 gitu ya. Di tengah pandemi Mas Eko terpilih sebagai ketua PDPM. Beban nggak Mas sebagai ketua PDPM? Ya tentulah ya. Tentu. Saya ini sebenarnya merasa juga tidak cukup layak. Iya. Tetapi ya kan kalau di Muhammadiyah ini termasuk di pemuda katanya nggak boleh menolak untuk nggak boleh minta tapi juga nggak boleh menolak. Iya, betul. Ya, itu fatsun yang kemudian berlaku di internal sebagai satu etika gitu ya. Betul. Maka saya memang tidak membanggakan jadi ketua pemuda juga tidak, tetapi lebih pada tataran ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan di pemuda Muhammadiyah. Kira-kira seperti itu. Secara spesifik pemuda Muhammadiyah Wonosobo ini mau dibawa kemana di Mas Eko ini? Apakah kemudian akan membawa pemuda Muhammadiyah fokus pada kegiatan ekonomi sebagaimana background atau latar belakangnya Mas Eko itu? Apakah kemudian akan membuat satu program yang mungkin tidak persis gitu dengan backgroundnya Mas Eko? Ya, saya memang sejak awal kita waktu itu dilantik bulan September kalau tidak salah tahun 2019. Setelah itu baru berjalan proses sekitar 4 bulan. 4 bulan itu saya proses nyaris waktu itu setelah pelantikan Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu saya tidak pernah pulang. Maksudnya nggak pernah pulang itu full kegiatan yang berkaitan dengan melakukan konsolidasi ya tentu dengan teman-teman semuanya berkomunikasi dan yang lain sebagainya. Bulan konsolidasi itu awal sudah mulai terbentuk. Bulan Maret mau melakukan eksekusi. Maret ini sudah mau melakukan eksekusi, jeder pandemi datang. Itu sebuah anugerah bagi periode kali ini. Periode kali ini yang membuat tetapi kami juga tidak ingin pandemi ini menjadi alasan bahwa visi kami sebenarnya yang kita bangun waktu itu hasil konsolidasi dengan teman-teman, kita ingin istilahnya mencoba untuk mengikhtiarkan bahwa pemuda Muhammadiyah ini menjadi sebuah platform pemuda Muslim melalui pergerakan di Muhammadiyah ini dengan kita membangun semacam infrastruktur pergerakan yang dibutuhkan oleh umat,
melalui konsep kelembagaan-kelembagaan. Jadi setiap bidang kita waktu itu memang sudah mencoba mendesain untuk memiliki sebuah kelembagaan, infrastrukturnya ini berbentuk kelembagaan. Kelembagaannya ini bisa bermacam-macam. Kalau yang ekonomi bisa saja berbentuk perusahaan, berbentuk PT. Kalau yang di bidang yang lain ini bisa berbentuk semacam lembaga pendidikan dan yang lain sebagainya. Ini yang kita bentuk waktu itu, yang kita bangun waktu itu, dan sedang kita ikhtiarkan bersama-sama. Itu konsepnya adalah kita membangun infrastruktur dakwahnya, dan ketika itu infrastruktur disatukan menjadi satu yang kita namai sebenarnya waktu itu adalah Islamic Youth Center waktu itu. Islamic Youth Center waktu itu yang kita nama kita ini apa kira-kira? Ya sudah, Islamic Youth Center Pemuda Muhammadiyah. Artinya di situ memberikan wadah bagi pemuda Muhammadiyah khususnya gitu ya, untuk kemudian memberikan ruang ruang gerak gitu ya, untuk karena kita tidak ingin kan kegiatan pelaksanaan hanya parsial saja, setelah itu selesai, ganti lagi, selesai lagi. Nah, kita ingin ada satu kelembagaan di situ yang dikelola secara profesional, sehingga itu sustain, betul-betul sustain. Misalnya di bidang kader misalnya, punya pusat pendidikan pelatihan perkaderan pemuda Muhammadiyah. Itu ada lembaganya, bahkan ada kepala sekolahnya, ada gurunya. Kita pinginnya waktu itu begitu, sehingga siapapun nanti proses reorganisasi di pemuda, sistemnya sudah terbentuk, tinggal nanti dilanjutkan atau dihebatkan lagi. Kira-kira seperti itu. Disempurnakan lah, setidaknya inisiasinya itu sudah dimulai. Kita ingin yang begitu. Jadi secara profesional begitu, karena kami berpandangan memang bicara dakwah ini harus profesional, harus bisa terkelola dengan baik lah. Kita mengedepankan tentang tata kelola yang begitu. Kira-kira kalau dalam bahasa perusahaan modern itu ya good corporate dan good governor gitu ya, Mas. Tidak hanya di lembaga Mas Eko bekerja, tetapi pemuda Muhammadiyah pun juga akan lembaga dakwah pun perlu. Harus begitu. Iya. Menarik sekali nih pemirsa MMTV yang berbahagia. Tapi mohon maaf nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Kita sedang ikhtiar. Soal hasil itu kan tentu kita serahkan kepada Allah gitu. Tugas kita itu kan berikhtiar gitu Mas ya. Untuk kemudian berproses dengan proses yang terbaik. Mas Eko, terima kasih sekali atas waktu yang kemudian sudah diberikan ke kita. Namun sebelum di akhir diskusi pada kesempatan siang hari ini, mungkin Mas Eko akan memberikan satu kesan terhadap apa yang belum dicapai Mas Eko, itu baik sebagai individu yang ada di Pemuda Muhammadiyah maupun yang ada di Al-Huda, Mas Eko. Ya, saya tidak terbiasa memberikan pesan-pesan. Saya hanya ingin memberi apresiasi saja sekali lagi ke teman-teman AMMTV. Pemuda AMMTV ini luar biasa. Ustadz Lukman beserta Ustadz Wildan beserta tim, semuanya teman-teman di AMMTV luar biasa, hebat sekali. Terusan saya juga harus mengapresiasi teman-teman di Pemuda Muhammadiyah yang hari ini sedang berikhtiar mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama kita itu. Dan juga saya juga mengapresiasi terhadap teman-teman yang ada di lembaga saya di Al-Huda yang hari ini juga sedang berjuang untuk agar kita ini nanti pada saat tua ditanya oleh anak-anak kita ini, kita bisa menunjukkan apa yang sudah kita ikhtiarkan pada waktu mudanya lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mas Eko atas ceritanya hari ini soal bagaimana Mas Eko menjalani masa kecil, masa remaja sampai dengan hari ini. Tentu masih banyak sekali hal yang belum kita tahu, yang masih harus kita gali lagi dari Mas Eko. Tapi untuk hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.